Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan sedikit bagian perenungan dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membukanya dalam kitab Wahyu. Wahyu 5, ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudariku yang sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Dari ayat ini secara tegas, secara eksplisit dinyatakan bahwa Yesus Kristus tidak malu diakui bahwa dia dari keturunan suku Yehuda. Dan kalau kita lihat secara saksama dari Injil Sinoptik, yaitu dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, jika kita perhatikan dengan saksama, nama Yehuda juga berperan penting saudaraku, karena dari ialah lahir seorang Mesias. Kristus pun disebut juga sebagai singa dari Yehuda. Mengapa harus dari keturunan suku Yehuda yang dipilih? Karena kalau kita lihat kehidupannya, track recordnya kurang begitu bagus saudara-saudariku yang sekalian. Yehuda pernah menggauli, tanda kutip menggauli menantunya sendiri saudaraku. Ya meskipun secara tidak sengaja. Apakah sebabnya Yehuda begitu istimewa? Mengapa tidak dari keturunan Yusuf yang menurunkan garis Mesias, yang notabene kelakuannya lebih bersih daripada Yehuda dan Yusuf pun yang telah mendapatkan hak kesulungan? Ya kalau kita lihat di Kejadian 38 sampai 39, itu seolah-olah ada perbandingan cukup kontras antara Yehuda dan Yusuf. Yehuda gagal dalam menjalankan kekudusannya, sedangkan Yusuf berhasil menjalankan kekudusan dan kehendak Tuhan. Ya, dia berhasil melawan keinginan dagingnya ketika dibujuk oleh istri Potifar. Tetapi Yehuda gagal saudaraku. Tetapi malah Yehuda yang dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan garis Mesias. Mengapa demikian? Apakah Yehuda layak untuk mendapatkan yang demikian saudaraku? Tidak. Yehuda tidak layak sama sekali. Demikian pula dengan kita. Ya, siapakah yang dapat layak berdiri di hadapan Tuhan saudaraku? Mengapa harus dari suku keturunan Yehuda yang dipilih kalau begitu? Itulah yang dinamakan dengan kasih karunia saudaraku. Kasih karunia ialah sesuatu yang kita tidak layak menerimanya, sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tetapi kita meraihnya. Kita diberikan secara cuma-cuma. Dalam hal ini juga tergambarkan secara tersirat bahwa kasih karunia Allah dicurahkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Orang berdosa sekalipun. Karena Kristus datang ke atas dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Lalu kenapa kesalahan Yehuda tentang perzinahan tidak disembunyikan saja dalam Alkitab, tetapi tetap ditulis? Karena Alkitab merupakan firman Allah yang tertulis, yang segala sesuatu penulisannya dimaksudkan dengan tujuan tertentu. Alkitab adalah kitab buku yang paling jujur. Tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Kesalahan nenek moyang dari bangsa Israel tetap ditulis saudaraku di dalam Alkitab untuk menyadari dosa-dosa yang memilukan hatinya. Sehingga itu dapat menjadi pelajaran bagi setiap kita, saudara dan saya, agar tidak mengulangi hal yang sama. Untuk yang terakhir kalinya, mengapa harus suku Yehuda yang terpilih untuk menurunkan Mesias? Ketika ia menyadari perbuatannya, ketika Yehuda menyadari kesalahannya saudaraku, ia menyesalinya dan ia bertobat. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 38 ayat 26b. Yehuda tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kesekian kalinya, untuk yang kedua kalinya. Kasih karunia yang Allah curahkan kepada kita bukan dengan maksud agar kita dapat hidup di dalam dosa dan berbuat yang tidak benar sekehendak hati. Melainkan kasih karunia Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia memang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi bukan berarti itu murahan saudaraku. Karena ada harga yang tak ternilai yang harus membayar itu semua. Kematian Yesus di atas kayu salib. Mintalah pengampunan kepada Tuhan akan setiap dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan. Ia adalah setia dan adil, maka ia akan mengampuninya. Jangan takut saudaraku. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan, kita meminta ampun, Tuhan pasti ampuni. Ya, tetapi jangan diulangi lagi saudaraku. Kasih karunia dan pengampunan telah dicurahkan dengan besar di dalam kehidupan kita. Ya, makanya itu jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Sebagai ayat penutup di dalam Yohanes 8 ayat 10-11, saya akan bacakan untuk saudaraku. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
ayat ini menegaskan bahwa Tuhan berfirman bukan, ya sudah nanti kalau kamu 1 atau 2 minggu sekali berbuat dosa tidak apa-apa, atau 1 atau 2 bulan sekali nggak masalah, atau khilaf tidak masalah. Tetapi secara gamblang, secara tegas disimpulkan, kita dapat menyadarinya bahwa Yesus memberikan perintah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita semua bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas bagian firman-Mu yang telah kami dengar. Biar kami dapat menyadari bahwa kasih karunia-Mu telah dicurahkan dalam kehidupan kami secara berlimpah. Dan kami dapat hidup dalam kasih karunia-Mu dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Karena kami sadar ya Bapa, setiap apapun yang kami perbuat, Engkau akan memperhitungkannya dalam hari penghakiman nanti ya Abah. Sekarang hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota gereja dalam GPD COTW Temanggung, kiranya Engkau berkati dari Bapak dan Ibu Gembala, staf diakin yang ada hingga para jemaat, apapun yang menjadi persoalan kehidupan mereka, apapun yang sedang mereka alami, apapun yang mereka sedang risaukan ya Bapak, kiranya Kau turun tangan ya Bapak. Kami tahu Tuhan pertolongan-Mu selalu bekerja di waktu yang tepat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tutup bungkus setiap jemaat yang ada, setiap staf yang ada, setiap diaken yang ada ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu ya Bapak. Kiranya Kau terus menyertai kehidupan kami senantiasa, agar kami selalu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin.